Pemirsa, mencuatnya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta membuat partai-partai politik berupaya memunculkan figur populer dengan elektabilitas mumpuni untuk dapat menyaingi Anies Baswedan. Bursa Pilkada DKI Jakarta semakin hangat, siapa calon paling kuat? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, Sekjen PAN Edi Suparno, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Khoirudin, Mas Burhan, dan juga Mas Edi. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Baik, semuanya sudah bergabung. Pak Khoirudin, ke Anda dulu, apa pertimbangan DPW PKS Jakarta mengusulkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta? Ya, terima kasih. Saya pikir bukan hal baru PKS dengan Pak Anies. Mulai dari Pilkada 2017 kita sudah bersama Pak Anies. Dan track record Pak Anies membangun Jakarta pada periode pertama gubernur 2022 telah dirasakan oleh masyarakat. Dibuktikan dengan tingkat kepuasan mencapai 80% hasil survei internal PKS. Pak Anies dengan banyak rekam jejak yang ditandai dengan penghargaan baik nasional maupun internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Pilpres kemarin di Jakarta, Pak Anies mendapat suara 40% lebih. Ya, pertanda Pak Anies punya peluang dukungan yang sangat signifikan untuk bertarung di Jakarta. Dan yang ketiga, Pak Anies incumbent, baru satu periode, alangkah baiknya kalau dilanjutkan pada periode kedua agar cita-cita membangun Jakarta, ya, bahagia warganya akan bisa tercapai. Baik, oke. Bagaimana dengan PAN, Mas Edi Suparno? Mas Edi, tadi Pak Zulhas sudah menyebutkan ada 3 nama. Kalau dari PAN ada Pasha Ungu, kemudian Eko Patrio, dan juga Zita Anjani. Bagaimana menentukan satu nama yang betul-betul akan didorong PAN sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta? Ya, bagaimanapun juga, kalaupun kita ingin mendorong kader kita, dan itu memang target kita untuk mendorong salah satu di antara 3 nama yang tadi disebutkan oleh Pak Zulhas, tentu kita harus berkoalisi. Karena PAN sendiri kan belum cukup. Kita memiliki 10 kursi di DPRD Provinsi DKI, dan kita masih butuh 12 kursi lagi. Dan kita memang dari awal sudah berkomitmen bersama-sama teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju untuk menjalin koalisi di dalam pilkada yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah pilkada DKI. Jadi kami tengah berdiskusi, berdialog secara intensif dengan teman-teman dari Golkar, dari Gerindra, dan dari Partai Demokrat untuk mampu mengusung kader-kader yang di dalam Koalisi Indonesia Maju. Tentu kami akan mengedepankan kader kita, tetapi jika memang ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tentunya akan kemudian dicapai konsensus bersama-sama di dalam koalisi, itulah yang nanti format yang akan kita ajukan ke depannya. Tetapi bagi PAN tentu merupakan suatu kebanggaan jika kadernya bisa maju di Pilkada DKI. DKJ, saya ralat. Ya, nanti DKJ ya. Mas Edi, di antara 3 nama itu kan 2 adalah dikenal selama ini sebagai public figure, sementara satunya adalah putri dari Pak Zulhas ya. Apakah memang sengaja dimajukan 3 nama yang populer ini untuk menyaingi Anies Baswedan yang sekarang disebut-sebut akan dicalonkan oleh PKS tidaknya? Popularitas sendiri tentu tidak akan mampu memenangkan pertarungan. Bagaimanapun juga kita harus melihat rekam jejak, dan kita lihat rekam jejak dari Pak Mas Eko Patrio. Dia sudah 3 kali menjadi anggota DPR RI, terpilih kembali untuk masa jabatan 2024-2029. Pasha Ungu pernah menjadi wakil wali kota dan wali kota Palu, dan sekarang terpilih juga di DPR RI. Sementara Mbak Zita Anjani telah 5 tahun ini menjadi wakil ketua DPRD DKI. Jadi mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang ada di Jakarta, sehingga memang mampu mengemban tugas itu jika memang pada akhirnya diamanahkan kepada ketiga nama yang tadi kami sebutkan tersebut. Oke, siapa sebetulnya figur top of mind di DKI Jakarta saat ini yang nantinya akan DKJ Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur, Mas Burhan? Indikator kan belum merilis survei ya untuk Pilkada Jakarta. Tapi dari analisa sementara, siapa top of mind Cagup Jakarta? Masih didominasi oleh nama-nama lama, Mas Anies, Ahok, kemudian Ridwan Kamil, termasuk beberapa nama seperti Sandiaga Uno, itu masih muncul di benak publik warga Jakarta. Dan menurut saya wajar karena belum muncul pengerucutan nama-nama yang selama ini
mulai disuarakan oleh para elit maupun oleh media. Jadi meskipun Mas Anies menempati peringkat pertama minimal di survei beberapa bulan lalu, tetapi beliau tidak terlalu dominan juga. Artinya masih membuka kesempatan buat nama-nama baru untuk muncul sebagai penantang kompetitif. Jadi sangat mungkin muncul nama baru dan kita menyaksikan beberapa minggu terakhir muncul nama-nama baru yang menarik. Tentu saja selain nama-nama lama masih ada nama-nama yang mungkin saja akan diwujudkan oleh elit partai. Mas Burhan, tapi Anda setuju tidak bahwa mencuatnya nama Anies sebagai salah satu bakal calon gubernur ini akan membuat partai-partai politik lain lebih kalkulatif untuk mengusung siapa yang akan didorong sebagai cagup Jakarta? Ya, bagaimanapun Mas Anies sebagai incumbent dengan popularitas cukup baik ya, beliau menempati race pertama untuk pilkada mendatang. Tetapi lagi-lagi konteks pilkada Jakarta, kita tahu Jakarta ini. Halo Mas Burhan. Mas Burhan. Baik, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Burhan. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung kembali. Saya beralih lagi ke Pak Khairuddin. Pak Khairuddin, kalau DPW PKS Jakarta sudah berniat untuk mengusulkan Anies ke DPP PKS, sebelum itu apakah sudah berkomunikasi dengan Anies secara langsung? Ya, baik Mbak. Usulan DPW PKS DKI hasil rapat internal kita di DKI. Memang dari DPP memberikan ruang kepada seluruh ketua PKS tingkat provinsi menyampaikan aspirasinya untuk calon gubernur masing-masing. Dan kita sebelum menyampaikan surat itu ke DPP sudah berkomunikasi dengan Pak Anies. Dan Pak Anies tentu sangat senang karena ada kesempatan untuk melanjutkan di periode kedua. Tentunya ini menjadi kewenangan DPP PKS untuk memutuskan, jadi belum final. Ataukah mungkin nanti ada nama lain, kita tunggu juga nanti dari DPP. Oke, yang jelas baik. PKS yang menang di Jakarta ingin berharap ada kader PKS yang di sana mendampingi Pak Anies. Ya, selain Pak Anies juga melanjutkan periode kedua di 2024-2029. Begitu Mbak. Baik, Mas Burhan sudah tersambung kembali, nanti dilanjutkan analisanya, tapi kita jeda sejenak pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan lagi pemirsa, jadi Mas Burhan, apakah mencuatnya nama Anies sebagai calon kuat Gubernur DKI Jakarta membuat partai politik lain akan semakin kalkulatif dan berhati-hati untuk mengajukan calon lainnya? Ya tentu saja Zilvia ya, dan saya merasa apa yang akan terjadi di DKI Jakarta, DKJ Jakarta nanti, itu tidak hanya diputuskan oleh pimpinan partai di tingkat lokal. Karena magnitude dari Jakarta yang sangat luar biasa, kemungkinan besar top pimpinan partai yang akan terlibat secara langsung dalam menentukan siapa yang akan diajukan sebagai penantang Anies. Jangan lupa PKS sendiri tidak cukup kursinya untuk bisa mengusung Anies Baswedan. Karena tidak ada satupun calon, tidak ada satupun partai yang mendapatkan 20% kursi di tingkat DPRD. Tetapi lagi-lagi karena figur Anies merupakan representasi dari koalisi perubahan dan pemenang pemilu adalah koalisi yang menarasikan keberlanjutan, kemungkinan residu pilpres akan terulang di Jakarta dan bisa jadi tercipta kejutan di mana Anies tidak hanya mendapatkan dukungan dari PKS, tapi juga sangat terbuka untuk mendapatkan dukungan dari partai yang berbeda jalan dengan pemerintahan saat ini. Jadi menarik di situ kejutan yang ingin kita tunggu nanti sampai benar di akhir Agustus itu, Mas Edi. Tadi soalnya kita juga menampilkan ya Pak Zulhas ketika ditanya apakah tertarik juga untuk mendukung Anies, jawabannya akan fokus kepada yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Apakah residu Pilpres akan berlanjut di Pilkada Jakarta atau justru akan ada kejutan, Mas Edi? Khusus untuk kami dari PAN dan saya kira juga ini berlaku untuk teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju, komitmen kami sudah terbangun dari awal bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak akan hanya menjadi koalisi di Pilpres, bukan hanya di legislatif nantinya, tetapi juga dalam pilkada.
Jadi inilah komitmen yang ingin kami bangun dan saya kira komitmen itu akan dijalankan di berbagai pilkada yang ada, termasuk juga di dalamnya adalah DKJ. Nah, oleh karena itu ke depannya tentu kita akan bersama-sama urun rembuk siapa nama-nama yang akan diajukan. Nanti PAN akan mengajukan nama, Gerindra akan mengajukan nama, Golkar akan mengajukan nama, Demokrat juga, mungkin partai-partai lain yang ikut mengusung juga begitu. Tetapi kami melihat bahwa dari Koalisi Indonesia Maju rasanya tidak akan ada kejutan di luar Koalisi Indonesia Maju yang akan masuk itu. Jadi masih dalam ruang lingkup Koalisi Indonesia Maju yang akan diajukan kandidasinya. Tapi itu khusus untuk Pilkada Jakarta ya, Mas Edi, yang akan fokus mencari partner dari Koalisi Indonesia Maju saja? Oh tidak, ini kita sudah sepakat di berbagai pilkada, memang tidak bisa semua karena berbeda perlakuan di daerah-daerah, tetapi sebisa mungkin di dalam perhelatan Pilgub itu kami usahakan untuk bisa berkoalisi di antara teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Kita tahu bahwa magnitude tadi sampaikan oleh Prof. Burhan, magnitude daripada pilkada DKJ ini sangat besar. Ya, ini merupakan sebuah papan loncatan untuk menuju kandidasi presiden, sehingga memang ini sangat strategis. Ya, oleh karena itu kami juga akan sangat mencermati dan hati-hati untuk menentukan siapa yang akan kita ajukan, karena tujuan kita adalah untuk memenangkan Pilgub DKJ ke depannya ini. Oke, Pak Khairuddin, kalau urusan mencari koalisi itu nanti akan diserahkan kepada DPP PKS ya? Kita Jakarta sudah membangun komunikasi, utamanya tentu dengan Koalisi Perubahan di Pilpres. Semuanya sudah sangat harmoni dan sudah bicara dengan kita bertiga sudah sangat jauh. Insya Allah mudah-mudahan bersama-sama menjadi koalisi di Pilkada Jakarta. Bukan hanya itu, dengan partai-partai non koalisi perubahan pun kita bangun komunikasi. Di antaranya kita sudah sering ketemu dengan PDI Perjuangan, kita bangun komunikasi bersama untuk sama-sama bangun Jakarta. Kita juga komunikasi dengan Gerindra, ya mudah-mudahan ke depan juga dengan partai lain kami terbuka juga untuk sama-sama bangun Jakarta. Oke, tidak hanya dengan koalisi perubahan tapi juga non-koalisi perubahan ya untuk Pilkada Jakarta. Mas Burhan berbicara soal PDI Perjuangan, kemarin pada saat di acara Rakernas PDI Perjuangan kita sempat mendengar ada perhatian khusus atau mention khusus yang disampaikan oleh Bu Mega kepada mantan Panglima TNI. Berikut kita simak dulu tayangannya. Terus ada Pak Andika Perkasa. Wah, kok ternyata banyak fans ya. Jadi agak curiga ya. Beliau tadinya kan Panglima TNI. Jadi agak curiga juga Mas Burhan, apakah Andika Perkasa bisa jadi adalah bakal calon gubernur kuat yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan? Kemungkinannya bagaimana Mas Burhan? Ya, nama Andika disebut sebagai salah satu nama atau sosok yang dilihat oleh PDI Perjuangan. Selain Sri Mulyani, kemudian Abdullah Azwar Anas, termasuk juga nama Basuki Hadi Mulyono. Tetapi lagi-lagi partai politik dimanapun itu nature-nya pengen menang. Apalagi dalam konteks Jakarta. Ya, Jakarta ini ibarat RI3. Jadi siapapun partai tidak akan banyak mengambil perjudian atau pertaruhan yang terlalu besar untuk mengusung calon yang potensial kalah. Jadi mungkin sampai Agustus nanti muncul banyak nama, tapi pada ujungnya ada semacam testing the water sekaligus cek ombak secara popularitas. Kalau misalnya partai-partai sudah mendapatkan angka yang relatif stabil terkait dengan nama-nama yang sedang mereka gadang-gadang, pada ujungnya mereka akan menentukan pilihan. Tetapi lagi-lagi residu pilpres akan berlanjut di Jakarta dan beberapa provinsi lain, dan karenanya partai kalau misalnya tidak memiliki kader yang populer, kemungkinan besar akan realistis, termasuk mengusung calon yang dianggap punya kompetensi dan potensi untuk menang. Dan pada titik ini positioning itu lebih menentukan. Jadi apakah calon ini dianggap posisinya berada di lingkaran kekuasaan ataukah berada di luar,
dan kemudian akan dicari calon yang dianggap punya potensi untuk saling mengalahkan. Dan per hari ini, meskipun Mas Anies berada di lingkaran atau barisan terdepan, tetapi namanya tidak dominan. Jadi masih sangat terbuka, muncul nama-nama yang masih bisa kita lirik sampai Agustus depan untuk akhirnya dipilih oleh partai dalam konteks pilkada nanti. Mas Burhan, tadi dari Pak Khairuddin mengatakan bahwa dari PKS tidak hanya menjalin komunikasi dengan Koalisi Perubahan, tapi juga non-Koalisi Perubahan, salah satunya adalah PDI Perjuangan. Apakah untuk Pilkada Jakarta ini kita bisa melihat ada kolaborasi antara PKS dengan PDI Perjuangan? Kalau di tingkat elit kan sudah mulai muncul tuh pasangan Anies Charles Honoris ya. Dan menurut saya potensi ini bukannya kemustahilan, dalam politik apapun bisa terjadi. Apalagi melihat posisi PDI Perjuangan sekarang yang berada di luar dan posisinya jelas berbeda 180 derajat ya dengan Presiden Jokowi maupun pemerintahan yang akan datang. Nah, tetapi lagi-lagi perlu banyak pertemuan antara PKS dengan PDI Perjuangan. Pertama, fine tuning terkait dengan frekuensi ideologis yang berbeda. Yang kedua, bagaimanapun PKS adalah partai pemenang. Sementara kedua nama yang tadi muncul itu sama sekali bukan kader PKS. Mas Anies pun bukan kader PKS. Jadi kalau misalnya PKS berharap nama kadernya dipilih oleh Mas Anies sebagai cawagup, menurut saya suatu hal yang wajar. Meskipun lagi-lagi ujungnya adalah perhitungan menang kalah. Karena bagaimanapun antara Mas Anies dengan basis PKS kan terjadi overlap dukungan elektoral kan. Nah, tetapi menggandeng PDI Perjuangan juga bukan tanpa risiko. Karena kedua basis partai ini, PKS maupun PDI Perjuangan, itu berada dalam kutub ideologis yang bertolak belakang. Bisa menjadi sinergi yang positif, kalau bisa saling melengkapi, tapi bisa juga terjadi kimiawinya itu negatif. Jadi hal-hal semacam ini pasti akan dipikir matang tuh oleh partai-partai. Tapi ujungnya adalah positioning antara Koalisi Indonesia Maju yang mencoba mengulang sukses di tingkat nasional sampai di tingkat lokal dengan mereka yang berada di luar. Dan menurut saya ini sesuatu hal yang menarik ya untuk kita saksikan. Baik, oke. Mas Edi, apakah mencari koalisi di dalam Koalisi Indonesia Maju itu dirasa lebih mudah sehingga akhirnya untuk pilkada pun lebih memilih untuk fokus mencari koalisi dalam Indonesia Maju? Kita tahu juga di Indonesia Maju ada sejumlah partai yang sudah mencuatkan nama dari partai masing-masing, misalnya Gerindra ada Budi Jiwandono, kemudian Golkar ada RK. Apakah memang lebih mudah untuk mencari pasangan di dalam koalisi sendiri? Ya, tentu kita dari kemudahan komunikasi itu merupakan awal yang baik, di mana kita bisa melaksanakan komunikasi yang produktif, yang sinergis untuk mencari titik temu siapa yang akan kita ajukan. Kebetulan juga khusus untuk pilgub-pilgub, masing-masing di antara teman-teman Koalisi Indonesia Maju memiliki tokoh-tokoh, memiliki kader-kader yang layak diajukan di pilgub. Nah, tetapi karena memang namanya pilkada itu hanya dua saja yang akan bertarung, calon dan wakil calon, ya itu jadi memang kita harus kemudian mengatur strategi dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Misalkan saja di pilgub A ini Golkar dengan Gerindra, nanti pilgub B misalnya PAN dengan Demokrat dan seterusnya. Jadi kombinasi ini akan kami jalin komunikasinya agar masing-masing itu kemudian bisa mendorong para kontestannya dari partai masing-masing untuk bisa berlaga di pilgub-pilgub. Memang juga kita tidak bisa pungkiri bahwa di pilgub tertentu itu tidak bisa mungkin kita rombak ya, karena misalkan saja sudah ada konstelasi antara pilgub cagup dari Koalisi Indonesia Maju yang sudah berpasangan di periode sebelumnya dengan cawagup bukan dari Koalisi Indonesia Maju, sehingga kedepannya mereka akan bersama-sama. Itu tentu merupakan sebuah pengecualian. Tetapi saya kira karena dalam tanda petik stok calon pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju ini cukup banyak untuk kita ajukan di pilgub, dan komunikasi di antara kita sangat intens, rasanya lebih mudah untuk kita jalin komunikasinya itu, meskipun dengan partai-partai lain pun tidak kita menutup kemungkinan untuk menjalin komunikasi dan koalisi jika memang hal tersebut dibutuhkan. Oke, Mas Edi, terakhir untuk Anda,
Tapi sebetulnya secara realistis, PAN itu mengincar Jakarta 1 atau Jakarta 2? Tentu bagi sebuah partai kita menghendaki posisi yang terbaik untuk kader kita. Namun kita tentu terbuka juga untuk berkoalisi dengan teman-teman yang lain untuk dan kemudian melihat realitanya. Jika memang lebih layak partai lain mengajukan calon nomor satunya, kita akan terima secara legowo. Tujuannya kan satu, tadi Pak Prof. Burhan juga menyampaikan, tujuannya adalah untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilgub ini. Jadi kami terbuka untuk opsi tersebut. Oke, baik. Dan terakhir juga untuk Pak Khairuddin. Pak Khairuddin, sudah sejauh mana proses pengajuan nama Anies ke DPP PKS? Apakah akan segera diputuskan dalam waktu dekat? Iya, benar Mbak. Kami sudah menyampaikan secara tertulis hari Rabu siang lalu. Dan tentu finalnya dibahas di Dewan Pimpinan tingkat tinggi, tingkat pusat yang ada di DPP. Bukan hanya nama yang kami ajukan, barangkali mungkin saja juga ada nama baru yang akan diputuskan oleh DPP. Sepenuhnya menjadi kewenangan DPP. Kami hanya menyampaikan aspirasi dari tingkat wilayah DKJ Jakarta. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Khairuddin, Mas Edi Suparno dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.